Halo sahabat rohani sekalian, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memandu Anda menelusuri topik yang sangat menarik, Yosua yang sejati. Tujuannya sederhana, agar kita tidak hanya melihat gambar, tetapi juga memahami pola ilahi yang menghubungkan kisah masa lalu dengan realitas kita hari ini. Mari kita mulai. Membaca Alkitab melalui pola tipe dan antitipe. Bagi Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10, sejarah Israel bukan sekadar data atau kisah masa lalu, tetapi tipos, contoh yang Tuhan tetapkan bagi kita. Sejarah itu bukan hanya peristiwa yang berlalu, melainkan pola ilahi yang dirancang untuk menyingkap masa depan dengan makna yang luas. Pernahkah Anda bingung saat membaca Matius 2 ayat 15 yang mengutip Hosea 11 ayat 1? Matius menulis, "Dari Mesir Kupanggil anakku." Padahal jika kita membaca Hosea, konteks aslinya berbicara tentang bangsa Israel yang gagal dan menyembah berhala, bukan nubuatan tentang Mesir. Apakah Matius salah kutip? Tentu saja tidak. Matius sedang menulis tipologi. Dia tidak meramal ala Nostradamus, melainkan menunjukkan bahwa Yesus datang untuk mengulangi sejarah Israel. Bedanya, Israel gagal dan tidak setia, sedangkan Yesus, anak Allah yang sejati, berhasil dan setia. Ini adalah pola ilahi, bukan sekadar ramalan. Kita ambil contoh sebuah cetakan kue dan kue hasilnya. Tipe ibarat cetakan atau peristiwa di Perjanjian Lama, sedangkan antitipe adalah hasil nyatanya di Perjanjian Baru. Poinnya adalah antitipe selalu lebih besar, lebih universal, dan lebih baik daripada tipenya. Jika tipenya adalah pembebasan fisik dari Mesir, maka antitipenya, yaitu Yesus, adalah pembebasan spiritual yang universal dari dosa. Kita tidak boleh terjebak hanya melihat cetakannya, tetapi harus menikmati kue aslinya. Mari kita masuk ke inti pembahasan di slide keempat. Disinilah kita melihat bagaimana nama bukan sekadar label, melainkan misi. Judulnya, Yosua sebagai tipe Kristus. Pertama-tama perhatikan sisi kiri dan kanan slide. Secara linguistik, nama Yosua dalam bahasa Ibrani adalah Yehosua. Nama Yesus adalah bentuk pendeknya Yesua. Keduanya memiliki arti yang persis sama, yaitu Tuhan adalah keselamatan. Ketika malaikat memberitahu Yusuf untuk menamai bayi itu Yesus, alasannya langsung merujuk pada misi Yosua, yaitu dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Jika Yosua menyelamatkan bangsa Israel dari padang gurun masuk ke Kanaan, Yesus menyelamatkan kita dari dosa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ingat momen ketika Musa meninggal. Itu adalah momen berkabung nasional. Bangsa Israel bingung. Musa, sang pemberi hukum, sudah tiada. Siapa yang akan membawa kami masuk? Disinilah Yosua muncul. Hukum yang dilambangkan Musa tidak bisa membawa orang masuk ke tanah perjanjian. Musa harus mati di luar tanah itu. Hanya Yosua, sang penyelamat, yang bisa memimpin mereka masuk. Ini adalah tipe yang perfect bagi Yesus. Ini artinya, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Namun Yesus, sang Yosua sejati, datang untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum, yaitu memimpin umat manusia masuk ke dalam perhentian sejati, keselamatan ekal. Namun kemiripan ini bukan cuma soal nama. Pola ini berulang secara presisi dalam tindakan mereka. Mari kita lihat slide kelima. Poin 1. Strategi pengintai, belajar dari sejarah. Perhatikan baris pertama, mengutus pengintai. Ada perbedaan strategi yang mencolok antara Musa, model awal, dan Yosua, tipe. Dulu, Musa mengirim 12 pengintai. Hasilnya, bencana. 10 orang membawa kabar buruk membuat umat Israel ketakutan dan akhirnya harus berputar-putar di gurun selama 40 tahun. Lihat kecerdasan Yosua di sini. Yosua belajar dari kesalahan itu. Saat giliran dia memimpin, dia hanya mengirim 2 pengintai dalam Yosua 2. Kenapa cuma 2? Karena Yosua mengantisipasi hasil yang positif. Dia tidak mau mendengar suara-suara pesimis lagi. Dia memiliki mentalitas, masa depan memanggil kita, Tuhan menyertai kita, ayo maju. Dan benar saja, 2 pengintai itu kembali dengan kabar baik dari Rahab, Tuhan telah menyerahkan tanah itu. Yesus sebagai antitipe adalah pengintai agung yang datang dari surga, melihat dunia, dan tidak mundur karena dosa manusia, melainkan turun tangan untuk menyelamatkan. Poin 2, Tanah Kudus. Validasi Yosua sebagai Musa yang baru. Salah satu momen paling ikonik Musa adalah saat di depan semak yang bernyala, Keluaran 3 ayat 5. Ketika Tuhan berkata, "Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat ini adalah tanah yang kudus."
Ternyata, Yosua mengalami hal yang sama. Yosua 5 ayat 15. Dia bertemu panglima bala tentara Tuhan dan diperintahkan melepas kasutnya. Apa artinya ini? Secara teologis, ini adalah stempel pengesahan. Tuhan mengatakan Yosua adalah Musa yang baru. Otoritas yang dimiliki Musa kini ada padanya. Dan puncaknya ada pada Yesus. Yesus tidak hanya berdiri di tanah kudus. Dia adalah kekudusan itu sendiri. Kemanapun dia pergi, menyentuh orang sakit atau orang mati, tempat itu menjadi kudus dan bersih. Jadi, Yosua mengulangi pola Musa dan Yesus menyempurnakan keduanya. Jika ada satu slide yang merangkum jeniusnya Injil Matius, maka inilah dia. Yesus mengulangi kisah Israel dengan sempurna. Ingat, pertanyaan kita di awal tentang kutipan yang tampak salah dari Hosea. Di sini jawabannya menjadi jelas. Matius tidak sedang mencari-cari nubuatan. Ia sedang menunjukkan rekapitulasi bahwa Yesus datang untuk mengulangi perjalanan Israel, tetapi dengan hasil yang sempurna. Pertama, keluar dari Mesir. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel disebut sebagai anak Allah yang dipanggil keluar dari perbudakan Mesir. Matius mencatat bahwa Yesus, ketika masih bayi, juga dilarikan ke Mesir dan dipanggil kembali. Poinnya bukan sekedar kesamaan lokasi, poinnya adalah identitas. Yesus sedang mengambil posisi sebagai perwakilan umat Allah. Kedua, melalui air. Setelah keluar dari Mesir, Israel harus melewati Laut Merah. Rasul Paulus menyebut ini sebagai baptisan mereka. Lihat apa yang dilakukan Yesus di Matius 3. Dia tidak langsung mengajar. Dia pergi ke sungai Yordan untuk dibaptis. Yesus sedang menapaki jejak yang sama. Dia masuk ke dalam air, mengidentifikasikan dirinya dengan sejarah umatnya. Ketiga, dan ini yang paling krusial, diuji di padang gurun. Disinilah terjadi perbedaan nasib yang drastis. Israel berada di gurun selama 40 tahun. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut, mereka menyembah berhala, mereka ingin balik ke Mesir. Intinya, Israel gagal. Yesus masuk ke padang gurun selama 40 hari. Dia lapar. Dia dicobai iblis dengan tawaran kekuasaan dan roti. Tapi apakah dia gagal? Tidak. Di mana Israel gagal, Yesus berhasil. Yesus mematahkan kutuk kegagalan itu. Dia membuktikan dirinya sebagai anak yang setia, yang lulus ujian ketaatan yang tidak bisa dilewati oleh Israel kuno maupun kita. Keempat, puncaknya memberi hukum di atas bukit. Setelah padang gurun, Musa naik ke Gunung Sinai dan turun membawa hukum Taurat atau 10 perintah. Perhatikan pola Matius. Setelah menang di gurun, Yesus naik ke sebuah bukit. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan khotbah di bukit. Yesus tidak sekedar membacakan hukum Musa, dia memberikan standar yang baru dan lebih dalam. Dia bertindak sebagai Musa baru. Jika Musa memberi hukum pada loh batu, Yesus menuliskan hukum kasih di hati manusia. Jadi, apa pesan besar slide ini? Matius ingin memberitahu pembacanya, orang Yahudi saat itu dan kita sekarang, jangan cari keselamatan pada sejarah masa lalu atau pada kemampuan diri sendiri. Sejarah manusia isinya hanya kegagalan. Lihatlah pada Yesus. Dia adalah Israel yang sejati. Dia sudah menjalani semua rutenya, dari Mesir, air, gurun, hingga bukit, dan dia menyelesaikannya dengan sempurna. Karena dia berhasil, dia layak memimpin kita masuk ke tanah perjanjian. Namun, ada prinsip yang jelas. Di sini, penafsir Alkitab tidak boleh secara sewenang-wenang menentukan apa yang menjadi tipe dan antitipe. Kita tidak bisa sekadar menghubungkan titik-titik hanya karena terlihat cocok di mata kita. Syarat mutlak agar sebuah tipologi dianggap sah adalah harus diidentifikasi atau divalidasi oleh penulis Alkitab yang diilhami, terkhusus penulis Perjanjian Baru. Tujuannya adalah memahami maksud asli penulis Alkitab, bukan memaksakan imajinasi kita. Mari kita lihat sisi kanan slide, contoh yang dilarang yaitu alegori spekulatif.
Kita sering mendengar pengkhotbah berkata, "Lihat tali kirmit yang gantung Rahab di jendelanya." Apa artinya itu, saudara-saudara? Warnanya merah, itu pasti melambangkan darah Yesus yang menyelamatkan. Terdengar rohani, bukan? Tapi perhatikan, itu adalah interpretasi yang dipaksakan. Mengapa? Karena tidak ada satupun penulis Perjanjian Baru yang pernah menulis bahwa tali merah itu adalah gambaran darah Kristus. Para penulis Alkitab hanya melihat itu sebagai tanda keselamatan fisik bagi keluarga Rahab dari serangan bangsa Israel. Jika kita mengklaim itu sebagai darah Yesus tanpa dasar ayat, kita sedang berspekulasi, bukan menafsirkan Alkitab. Sebaliknya, mari kita lihat sisi kiri, contoh tipe yang benar. Di sini ada gambar Raja Daud. Kenapa Daud sah disebut sebagai tipe Kristus? Ketika Daud diurapi menjadi raja, hidupnya tidak langsung enak, justru pengurapan itu menjadi sumber masalah. Dia dikejar-kejar, dia menderita, dia tidak punya tempat tinggal tetap, dan dia dianiaya oleh Saul. Nah, para nabi seperti Yesaya dan penulis Perjanjian Baru mengambil pola ini. Mereka melihat bahwa Daud adalah gambaran dari hamba yang menderita. Konsep raja yang menderita ini kemudian dikembangkan dan digenapi secara sempurna oleh Yesus. Jadi, menghubungkan penderitaan Daud dengan penderitaan Yesus itu sah, karena ada dasar Alkitabiah yang eksplisit dari para nabi dan penulis Injil. Jadi poin kuncinya adalah, jangan terjebak membuat koneksi gila atau alegori yang tidak ada dasarnya. Biarkan Alkitab yang menafsirkan dirinya sendiri melalui ilham Roh Kudus. Mari kita melangkah ke slide ke-8. Di sini kita melihat sebuah diagram lingkaran yang semakin membesar. Ini adalah konsep kunci untuk memahami bagaimana pola Alkitab bekerja. Penulis Perjanjian Baru tidak melihat penggenapan hanya terjadi sekali. Pola ini bekerja dalam 3 cakrawala yang semakin luas dan mulia. Pertama, kristologis, penggenapan dalam diri Yesus. Kedua, eklesiologis, penggenapan dalam komunitas orang percaya. Ketiga, eskatologis, pengenapan akhir zaman. Mengapa pembagian ini penting? Pemahaman ini mencegah kita berpikir sempit, seperti berkata, "Coba saja saya hidup di zaman Musa, pasti iman saya kuat." Tidak. Apa yang Tuhan lakukan saat ini melalui Yesus dan gerejanya jauh lebih mulia daripada masa lalu. Ingat prinsipnya, antitipe selalu lebih besar, lebih universal, dan lebih baik daripada tipenya. Kita masuk ke tingkat pertama, di slide ke-9, penggenapan kristologis. Fokus di sini adalah perhentian sejati. Yosua memang berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan secara fisik. Namun, Ibrani 4 menjelaskan bahwa perhentian yang diberikan Yosua itu hanyalah bayangan. Kenapa disebut bayangan? Meskipun Israel sudah masuk tanah perjanjian, mereka belum mendapatkan perhentian rohani. Mereka masih mencoba menyuap Tuhan dengan performa ibadah mereka. Mereka masih gelisah dengan dosa-dosa mereka. Disinilah Yesus, Sang Yosua sejati, masuk. Dia tidak memberikan sekedar lokasi geografis, entah itu di Lebanon, Amerika, atau Indonesia. Tetapi dia memberikan perhentian jiwa. Dia membebaskan kita dari beban dosa dan beban usaha untuk mendapatkan perkenanan Tuhan dengan usaha kita sendiri. Yesus adalah tanah perjanjian yang sesungguhnya. Selanjutnya, kita masuk ke realitas hari ini, penggenapan eklesiologis. Pola perjuangan Yosua tidak berhenti di masa lalu, tetapi berlanjut melalui kita, gereja. Seperti tertulis di 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Artinya, kita dipanggil untuk memperjuangkan perjuangan iman dengan benar. Bayangkan ilustrasi ini. Ada sebuah bas kota bertuliskan, "Maaf, tidak melayani." Sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh menempelkan tulisan itu di hati atau hidup kita. Kita semua dipanggil untuk selalu melayani, apapun keadaan atau peran kita. Namun, perhatikan perbedaannya dengan zaman Yosua. Yosua berperang melawan musuh fisik, orang Kanaan. Kita, berdasarkan Efesus 6, tidak berperang melawan darah dan daging, melainkan melawan kuasa kegelapan rohani. Siapa yang terlibat? Bukan hanya pendeta atau pemimpin gereja. Entah Anda seorang nenek, ibu rumah tangga, pekerja bangunan, atau mahasiswa. Kita semua sedang melanjutkan misi penaklukan tanah perjanjian melalui kesaksian hidup, menjadi garam dan terang dunia.
Inilah makna penggenapan eklesiologis. Semua anggota gereja terlibat tanpa terkecuali dalam perjuangan iman yang sejati. Terakhir, puncak dari segalanya ada di slide ke-11, penggenapan eskatologis. Jika Yosua memberi tanah yang bisa kering dan tandus, Yesus menjanjikan warisan yang jauh lebih agung. Mengutip 1 Petrus 1 ayat 4, warisan kita adalah suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Ada poin menyentuh. Bayangkan para budak di zaman Romawi yang menjadi Kristen berdasarkan Kolose 3 ayat 24. Tuan duniawi mereka mungkin tidak pernah menghargai kerja keras mereka. Namun mereka memiliki pengharapan bahwa Yosua sejati atau Yesus akan memberikan warisan di akhir zaman sebagai upah yang adil. Pola ini menunjuk pada tujuan akhir kita, langit dan bumi yang baru. Ini adalah rumah sejati yang kekal, yang jauh lebih indah daripada Kanaan duniawi. Kenapa ini penting buat saya? Pertama, ini mencegah nostalgia yang salah. Jangan berpikir, coba saya hidup di zaman Musa, pasti iman saya kuat. Tidak, apa yang Tuhan lakukan saat ini melalui Yesus dan gerejanya jauh lebih mulia daripada masa lalu. Anda adalah bagian dari kisah yang terus berlanjut. Tuhan tidak menutup buku setelah zaman para rasul. Dia masih bekerja, dan narasi agung ini mengundang Anda untuk mengambil peran. Antitipe, realitas yang kita jalani bersama Kristus selalu lebih baik dari bayangannya. Sebagai kesimpulan teman-teman, mempelajari kitab Yosua sebagai tipe Kristus bukan hanya untuk menambah pemahaman teologi. Ini adalah cara Tuhan memberitahu kita bahwa Dia memegang kendali atas sejarah. Tuhan yang memimpin Yosua menyeberangi Yordan adalah Tuhan yang sama yang memimpin hidup Anda hari ini menuju tanah perjanjian yang kekal. Mari kita membaca Alkitab dengan kacamata ini, agar kita tidak hanya melihat sejarah, tetapi juga melihat Yesus di setiap halamannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga ini memberkati perjalanan iman kita semua. Bagi sahabat rohani yang ingin mendapatkan file PowerPoint ini, silakan download melalui link Telegram yang kami cantumkan di deskripsi.